Halo guys, kenal dengan saya Fede Sekartaro dengan mata kuliah Sumber Daya Alam. Kali ini kita akan membahas tentang sumber daya hutan. Nama saya Fede Sekartaro dan NPM C1A020044 dari Universitas Bengkulu. Pertama, akan bahas mengapa ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan dan apa makna dengan menjadi bagian dari alam, pangan akan tercukupi, energi akan tercukupi. Pertama, karena manusia hidup, tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan, dan hampir segala kebutuhan manusia berasal dari lingkungan. Oleh karena itu, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan dan ekonomi ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Oleh sebab itu, ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan. Dan maknanya adalah karena pangan dan energi berasal dari lingkungan. Hampir semuanya energi dan pangan itu berasal dari lingkungan atau hutan. Oleh sebab bila hutan telah habis, maka energi dan pangan juga habis atau tidak bisa tercukupi. Lalu apa sih manfaat hutan bagi kehidupan? Yang pertama, sumber oksigen. Nah, manfaat hutan yang dapat kita rasakan secara langsung adalah sebagai paru-paru dunia. Hutan menjadi sumber bagi udara bersih atau oksigen yang kita rasakan setiap harinya. Selain itu juga bermanfaat sebagai tempat tinggal bagi jutaan spesies tanaman dan hewan yang ada di bumi ini. Yang kedua, penyimpanan cadangan air. Selain sebagai penyediaan oksigen, hutan juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan air. Yang ketiga, menjaga banjir dan tanah longsor. Karena hutan bermanfaat sebagai wadah penyimpanan cadangan air, dapat kita simpulkan bahwa hutan berperan sebagai pencegah terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Yang keempat, pemanfaatan hasil hutan. Manfaat hutan bagi kehidupan yang keempat adalah sebagai pemasok ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitarnya. Hutan itu, masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan seperti sandang, pangan, dan pakan. Selanjutnya yang kelima, sumber obat-obatan alami. Mengutip dari Mutuin Institute, sebanyak 70% tumbuhan liar yang ada di hutan dapat dimanfaatkan sebagai obat kanker. Beberapa contohnya adalah pohon kakao dan pohon bakau dan pohon-pohon lainnya. Terus yang keenam, sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup. Jutaan manusia dan hewan terdeteksi memiliki hunian di dalam hutan. Maka itu, apabila hutan rusak atau hilang, otomatis manusia dan hewan pun kehilangan rumahnya maksudnya. Lanjut, apa yang menyebabkan deforestasi hutan di Indonesia? Secara umum, hilangnya tutupan lahan disebabkan kegiatan pengalihan fungsi hutan untuk keperluan lainnya. Penyebab utamanya adanya deforestasi adalah jumlah manusia yang semakin bertambah banyak hingga memerlukan lahan untuk permukiman. Populasi manusia yang semakin meningkat saat ini menyebabkan terjadinya permintaan terhadap pangan yang semakin tinggi. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan membuka lahan pertanian baru, bukan hutan, lahan pertanian. Terus apa sih dampak deforestasi hutan bagi Indonesia? Tadi kan sudah diketahui tentang deforestasi. Lalu apa dampaknya bagi Indonesia? Nah, jika deforestasi terus dilakukan, pada dampaknya yang akan terjadi yakni hilangnya tutupan hutan dan tropis yang menjadi habitat asli satwa dan tumbuhan. Spesies hewan dan tumbuhan pun bisa punah seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, daerah resapan air pun bisa hilang karena tak ada hutan yang sebagai penjaga siklus air. Air hujan yang turun akan langsung mengalir pemukiman dan menyebabkan erosi. Efek samping dari terjadinya erosi adalah hilangnya kesuburan tanah akibat pencucian tanah oleh air hujan yang terus-menerus tanpa henti, dan banjir akibat tanah yang tidak dapat meresap air, hingga akhirnya menimbulkan tanah longsor dan bencana alam lainnya.
Apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir deforestasi di Indonesia? Dengan tahu dampaknya, minimal cara mencegahnya lah. Meskipun kebutuhan lahan terus meningkat dari waktu ke waktu, namun deforestasi bisa dihentikan dan dilakukan pencegahannya. Jika dapat dilakukan dengan penebangan sistem tebang pilih dan penanaman kembali. Sistem tebang pilih dapat tetap menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan fungsinya sebagai penjaga kehidupan. Deforestasi tidak akan menimbulkan kerugian selama dilakukan pemanfaatan kembali yang efektif. Lalu di tugas ada kita sudah menjelaskan pelajaran yang bisa kita ambil dari video 1 dan 3. Nah, video yang pertama dulu kita menjelaskan. Ekonomi sumber daya hutan adalah ilmu mempelajari tingkah laku manusia dan dalam pemanfaatan sumber daya hutan, sehingga fungsinya dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka panjang. Yang namanya ekonomi nggak boleh dipisahkan dengan lingkungan secara ekologi, energi. Tercukupi karena kita kebutuhan hidup pada hutan. Nah, hutan Indonesia adalah hutan terluas di dunia, mencapai 120 juta hektar atau 60% dari total dataran masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memberikan suaranya untuk hutan tentang kearifan hidup, kearifan harapan, dan kekhawatiran mereka langsung dengan menjaga hutan. Misalnya hutan di Kalimantan yang kini perlahan mulai hilang, dan Kalimantan merupakan salah satu hutan yang sangat terancam keberadaannya, baik dicari untuk kebutuhan kehidupan manusia di Pulau Jawa terhadap 136 juta orang manusia di Pulau Jawa, seperti 136 juta orang atau 60% dari penduduk Indonesia tinggal di pulau ini. Hal ini menjadikan Jawa sebagai pulau terpadat di dunia. Kerusakan hutan di Indonesia berawal dari Pulau Jawa, diberikan tersisa 500.000 hektar, hanya 4% dari daratannya. Dan di Pulau Jawa, wilayah Jawa Barat adalah salah satu kawasan dengan kondisi hutan yang masih baik. Jawa Barat, ya betul. Orang rimba di Sumatera adalah salah satu suku yang kehidupannya bertumbuh pada sumber daya hutan dalam waktu 20 tahun lebih. Dari 12 juta hektar hutan alam Sumatera terdegradasi. Hal ini menjadikan Sumatera sebagai pulau yang mengalami deforestasi tercepat. Saat ini diperkirakan tersisa kurang dari 13 juta hektar hutan alam Sumatera Selatan yang beralam. Sumatera Selatan yang tersisa ini akan terus terancam oleh pengembangan HTI, perkembangan kelapa sawit, dan pertambangan pembukaan hutan. Untuk perkebunan kelapa sawit merupakan ancaman utama kerusakan hutan Indonesia. Setidaknya lebih dari 9,4 juta hektar lahan telah menjadi perkebunan sawit. Rencana ekspansi tersebut akan terus ditingkatkan hingga 28 juta hektar pada tahun 2020. Lebih dari 50% perkebunan sawit dimiliki oleh perusahaan besar. Masyarakat adat semakin tersudut dan kehilangan pegangan hutan yang selama ini menjadi andalan masyarakat. Padahal di Indonesia sudah banyak undang-undang untuk menjaga hutan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana, pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan PP Nomor 4 2004 tentang perencanaan kehutanan, dan masih banyak lagi. Tapi tetap aja masih jadinya hutan atau terancam hutan. Lanjut pelajaran yang bisa kita pahami di video kedua. Indonesia terletak di lintas garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan, pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai jamur khatulistiwa. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya.
Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 14% spesies reptil dan amfibi, dan 17% spesies burung dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Baik dari spesies tersebut bersifat endemik yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia saja. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara bangga dengan hutan Indonesia. Berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri. Dan budaya bukan sebagai suku bangsa lainnya. Hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia, 100% kebanggaan, dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa Indonesia. Adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Belum secara menyeluruh terhadap kekayaan. Telah dilakukan demi kebangsaan bumi dan kehidupan warganya. Memanjangkannya untuk Indonesia, memanjakan untuk Indonesia, rakyat tetap Sentosa Indonesia. Lanjut belajar yang bisa kita pahami di video ketiga. Nah, Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri dan menjadi 41% jika ada kerjasama internasional pada tahun 2030. Rentang tahun 2009 hingga 2013 bisa dikatakan bahwa Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar tiap tahunnya. Jadi bisa kita ilustrasikan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia hilang sama dengan 3 kali luas lapangan sepak bola per menitnya. Bayangkan berapa banyaknya dengan laju deforestasi yang sangat tinggi. Maka di tahun 2013 hanya tersisa sekitar 83 juta hektar tanaman yang melakukan konversi hutan jadi perkebunan kelapa sawit. Konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, pertambangan, dan lainnya sementara untuk penyebab tidak langsungnya biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kebijakan, baik itu tingkat nasional, dan Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara, merupakan provinsi memiliki karakteristik berbeda, mulai dari geografis dan juga kondisi tertekan, dan terkadang etika profesi tersebut dari data kami yang dihasilkan sampai dengan tahun 2016 ada sekitar 9 juta hektar hutan alam yang masih tersisa di provinsi tersebut. Luas tersebut berkurang dari 70.000 hektar dibandingkan di tahun 2013. Di 3 provinsi tersebut ada 42 kali luas lapangan sepak bola yang hilang setiap jamnya. Sumatera Utara pada tahun 2013 terdapat 1,73 juta hektar hutan alam tersebut berkurang sekitar 90.000 hektar atau menjadi 1,6 juta hektar pada tahun 2016 atau hanya 23% dari luas daratan di provinsi tersebut. Kalimantan Timur selama periode 2013 sampai 2016 tutupan hutan di Kalimantan Timur berkurang sekitar 27.200 hektar dari 6.307 hektar tahun 2013 menjadi 5.809 juta hektar tahun 2015. Luas hutan alam tersebut setara dengan 7% luas daratan pada tahun 2013 dan hutan alam tersebut setara. Baiklah, itulah dari presentasi kami yang kami sampaikan, video kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan apapun, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.